Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nakas melalui video pembelajaran fisika online. Kali ini Pak Nakas mau menyampaikan materi penerapan hukum Newton pada gerak melingkar. Tapi nanti Pak Nakas akan lebih fokus pada latihan soal ya anak-anak. Anak-anak, di sini Pak Nakas mau menyampaikan atau menunjukkan beberapa model benda yang melakukan gerak melingkar. Yang pertama adalah sebuah benda yang diikat dengan tali. Jadi ada tali di sini, kemudian diputar secara horizontal. Yang lain adalah benda juga diikat dengan tali, diputar horizontal, ya. Tetapi talinya ini miring ke bawah membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y. Kalau yang pertama ini talinya ini horizontal. Kemudian yang berikutnya ini benda juga diikat dengan tali, diputarnya itu secara vertikal. Yang lain di tikungan atau di perempatan jalan itu mobil bisa berbelok. Nah, saat berbelok, mobil itu melakukan gerak melingkar. Karena belokannya ini merupakan bagian dari lingkaran. Berikutnya lagi yaitu mobil yang melewati sebuah bukit. Nah, karena bukit itu merupakan bagian dari lingkaran, maka dikatakan bahwa mobil juga melakukan gerak melingkar. Begitu juga saat melewati lembah. Kemudian di sini mobil sedang berbelok pada tikungan miring. Biasanya tikungan miring itu terjadi pada jalan belokan di luar kota ya. Karena jalan ini dibuat miring supaya mobil bisa bergerak dengan kecepatan cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Ini juga melakukan gerak melingkar. Kemudian bulan mengelilingi bumi juga melakukan gerak melingkar. Perlu kita pahami bahwa semua benda tadi itu saat melakukan gerak melingkar itu dikarenakan ada gaya penyebabnya. Tanpa gaya penyebab ini, benda tidak bisa melakukan gerak melingkar. Gaya apa itu? Yaitu gaya yang menyebabkan gerak melingkar, yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Tetapi gaya sentripetal yang terjadi pada banyak contoh ini bentuknya berbeda-beda. Kalau pada gambar yang pertama ini ya, bentuknya berupa gaya tegangan tali. Nah, kalau pada gambar yang kedua ini gaya sentripetalnya bentuknya berupa gaya tegangan tali, tapi yang sudah diuraikan menjadi arah horizontal atau TX. Seperti itu. Kemudian pada gerakan melingkar arah vertikal ini, gaya sentripetalnya ini berupa gaya tegangan tali ya, sini. Tapi di sini berat benda ini masih berpengaruh ya. Nanti kita bisa ke contoh soal.
Kalau yang kedua ini T-nya kita proyeksikan ya. Jadi T ini kita uraikan menjadi ini TX. Jadi TX-nya ini adalah gaya sentripetalnya untuk gerakan berputarnya benda ini. Kemudian untuk mobil atau sepeda motor atau kita saat berbelok, ini gaya sentripetalnya berupa gaya gesekan statis. Ini ya, dari arahnya ke sini menuju ke pusat. Ya. Ini gaya gesekan statis. Seperti itu. Berikutnya untuk mobil yang melewati bukit, gaya sentripetalnya itu berupa gaya berat W ini dikurangi dengan N. Sedangkan untuk lembah itu N dikurangi W ya. Jadi ini kita gambarkan. Jadi N-nya ke atas ini. Jadi ke atas ini ya. Ini N itu, kemudian W-nya ini ke bawah. Ini. Jadi di sini N dikurangi W. Jadi gaya yang menuju ke pusat lingkarannya ini diberi tanda positif, sedangkan yang menjauhi diberi tanda negatif. Kemudian untuk mobil yang berada di tikungan jalan miring, nah itu gaya sentripetalnya itu berupa gaya normal ya. Nah, jadi di sini ada gaya normal, kita gambarkan di sini. Nah, ini gaya normal, tetapi karena pusat putarannya atau lintasannya itu ke kanan ya, jadi gaya normalnya ini perlu kita uraikan. Ini perlu kita uraikan ke kanan ya, seperti ini. Satunya ke atas. Untuk menguraikannya ini perlu dibuat gambar persegi panjang anak ya, sesuai dengan teori penguraian vektor ya. Nah ini misalnya kita beri simbol NX, kemudian yang ke atas NY. Nah gaya sentripetalnya itu yang berpengaruh di sini adalah NX. Seperti ini, nanti kita bahas dalam soal. Berikutnya adalah untuk bumi yang mengelilingi matahari, itu gaya sentripetalnya berupa gaya gravitasi matahari. Jadi arahnya dari bumi menuju ke matahari. Nah, ini gaya gravitasi matahari. Kemudian untuk bulan mengelilingi bumi, itu gaya sentripetalnya berupa gaya gravitasi bumi. Walaupun semua gaya sentral ini bentuknya berbeda-beda, tetapi rumusnya sama, yaitu Fs gaya sentripetal itu sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Yang mana M itu adalah massa benda yang berputar, V kelajuan benda tersebut, kemudian R itu adalah jari-jari lintasannya. Oke anak-anak, untuk lebih memahami materi ini dan lebih mengasihkan, kita langsung ke latihan soal-soal ya. Contoh soal 1. Perhatikan alat sentrifugal di bawah. Diketahui M1 ini ya 400 gram, kemudian M2 200 gram, G 10 meter per sekon kuadrat.
Hitung kelajuan benda M2 selama melakukan gerak melingkar beraturan agar dapat mengimbangi benda M1 jika panjang tali L 20 cm. Ini alat sentrifugal yang ada di laboratorium, ya. Laboratorium fisika, anak-anak bisa membuat sendiri dengan sederhana ya di rumah. Nah, ini pipa besi bisa, pipa paralon bisa, atau mungkin bambu kecil ya. Ini lubangnya tapi sebelumnya dikasih pelumas biar tidak ada gesekan dengan tali, seperti itu. Kemudian M2 ini harus lebih kecil masanya dibandingkan M1. Kalau M2 ini masanya sama dengan M1 atau lebih besar dari M1, maka tidak akan bisa melakukan percobaan ini. Jadi massa M2 harus kecil. Nanti diputar-putar horizontal ya. Maka nanti yang terjadi anak-anak, kalau V-nya terlalu tinggi, maka M2 ini akan semakin melebar. Jari-jarinya semakin besar atau L ini semakin panjang ya. Dan M1 akan naik. Tetapi kalau kecepatan M2 ini sangat rendah, maka jari-jari putarannya menjadi semakin mengecil dan M1 akan turun. Nah, dalam soal ini diharapkan M1 tidak naik atau tidak turun. Artinya seimbang. Maka dalam hal ini ditanyakan, kalau begitu V-nya harus tepat di nilai berapa supaya M1 tidak naik dan tidak turun. Langsung kita jawab ya. Kita menggunakan rumus utama ya. Fs sama dengan M V kuadrat dibagi R. Rumus ini harus kalian hafalkan anak-anak ya, karena ini adalah kunci utama atau rumus utama yang dipakai untuk menyelesaikan semua soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Jadi kalian harus hafal rumus ini ya. Ini satu-satunya rumus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Fs-nya ini kita isi dengan tegangan tali. Karena pada soal ini gaya sentripetalnya berupa gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini adalah gaya sentripetalnya yang menyebabkan M2 bisa melakukan gerak melingkar. T sama dengan M. M-nya berarti M2 ya. Yang melakukan gerak melingkar adalah M2 kali V kuadrat dibagi R. Nah, R-nya itu adalah L ya, 20 cm. Nah, di sini ditanyakan V ya. V ditanyakan ya. Jadi V ini ditanyakan. Kemudian M2 sudah ada nilainya, R-nya itu ya sama dengan L. Sedangkan T-nya masih belum tahu, maka V tidak akan ketemu. Nah, untuk itu kita akan mencari T dulu ya. Tapi rumus ini kita selesaikan sampai di V kuadrat sama dengan T dikali R, kemudian dibagi M2. Atau V sama dengan akar T R dibagi M2. Nah, ini kita simpan dulu sebagai sebuah persamaan 1. Nah, sekarang kita mencari ya. Di sini kita mencari dulu T ya. Nah, untuk mencari T, maka kita harus meninjau M1 untuk arah vertikal atau
arah sumbu Y. Nah, di sini M1-nya itu tidak naik, tidak turun, berarti M1-nya itu diam untuk arah sumbu Y. Karena diam, maka kita menggunakan hukum 1 Newton. Kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Ini diperinci tambah Y juga tambah bagus ya. Karena yang dibahas adalah gaya-gaya atau gerakan benda yang berarah vertikal. Nah, sigma Fj kita isi dengan apa? Di sini perhatikan gambar ya. Jadi pada gambar ini ya, gambar ini kita lengkapi gaya-gayanya, yaitu ini yang ke atas ini. Gaya yang ke atas ini adalah T ya, tegangan tali T. Nah, ini nilainya sama dengan yang T ini. T yang atas ini sama nilainya. Ini sama. Mengapa sama? Karena satu tali. Ya, talinya sama. Walaupun melewati pipa. Sehingga besar nilai tegangannya sama. Kemudian yang ke bawah adalah berat dari M1. Berarti W1. Nah, berarti di sini sigma Fj kita isi dengan T dikurangi W1. Ini W1 dikurangi T juga boleh ya. Jadi yang positif, yang ke atas atau yang ke bawah sama saja. Mengapa? Karena percepatan dari M1 itu 0. Ya. Diam itu artinya percepatannya 0. Kalau percepatan 0, maka gaya yang diberi tanda positif bebas. Kita lanjutkan. Kalau begitu, T sama dengan W1. W1 rumusnya M1 kali G. M1-nya adalah 0,4 kg dikali 10 sama dengan 4 Newton. Kita lanjut. Kalau sudah ketemu T-nya, maka kita langsung ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 ini kita selesaikan. V sama dengan akar T-nya adalah 4 kali R. R-nya adalah L 20 cm, kita tulis 0,2 meter. Kemudian dibagi M2. M2-nya adalah 0,2 kg. Nah, 0,2 kita coret, tinggal akar 4. Akar 4 berarti 2 meter per sekon. Oke, gampang anak-anak ya. Selanjutnya, Pak Nakas kasih latihan soal ya. Ini ada 2 soal. Kalian bisa latihan sendiri biar lebih memahami materi ini. Yang pertama itu seperti tadi ya. Tetapi tidak menggunakan pipa ya. Jadi benda diikat dengan tali kemudian diputar horizontal ya. Kemudian di sini yang perlu diketahui, di sini yang diketahuinya itu bukan kelajuan ya, linear ya, tapi di sini kelajuan sudut ini satuannya RPM ya. Berarti ini omega ini ya. Nah, ini nanti diubah ya. RPM itu artinya rotasi per menit ya. Jadi ini nanti harus diubah dalam satuan meter per sekon ini. Nah, kalian kan tahu rumusnya ya, jadi hubungannya antara V dengan omega ya. Di V jadi di sini V itu pernah ingatkan sama dengan omega dikali R gitu ya. Seperti itu. Silakan lanjutkan sendiri, ini sudah diberikan kunci jawabannya. Kemudian untuk nomor 2-nya ini tentang
mobil yang berbelok. Jadi di sini penyebabnya atau gaya sentimentalnya itu berupa gaya gesekan statis. Ya. Nah, gaya gesekan statis ini dalam hal ini adalah gesekan statis maksimum ya. Nah, di sini Panakas bantu ya. Jadi untuk gaya gesekan statis maksimumnya ini nilainya atau rumusnya adalah koefisien gesekannya ini mu s dikali gaya normalnya ya. Seperti itu. Sekarang contoh soal 2 tentang ayunan konis. Sebuah benda bermasa 0,5 kg diikat dengan tali 50 cm kemudian diputar membentuk ayunan konis. Sudut yang dibentuk antara tali dengan garis vertikal adalah 37 derajat. Tentukan besarnya. Yang A tegangan tali ini ya. Kemudian yang B kecepatan benda bergerak melingkar. Nah, untuk menyelesaikan ini kita coba untuk melengkapi diagram gayanya ya, seperti ini. Kita coba lengkapi. Jadi ini T-nya ini di sini, ini T. Ini T, kemudian T ini kita uraikan ya. Uraikan jadi 2 yaitu horizontal dan vertikal. Yang vertikal nah, ini kita beri nama TY, kemudian yang horizontal di sini TX. Kemudian yang lain adalah berat benda ini ke bawah. Ini W. Oke. Nah, sekarang kita jawab yang A, tegangan tali. Untuk mencari tegangan tali kita coba untuk meninjau benda arah vertikal ya. Tinjau benda arah sumbu Y. Nah, di sini untuk arah sumbu Y atau vertikal, benda itu diam ya. Karena selama berputar benda tidak bergerak naik atau turun. Karena benda diam untuk arah sumbu Y, maka berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 ya. Ini. Kita tulis sigma Fj sama dengan 0. Sigma Fj ini kita isi dengan Tj min W sama dengan 0. W min Tj juga boleh. Tj kita ketahui, coba ini perhatikan. Ini segitiga siku-siku ya di sini. Jadi ini kalau kita gambarkan ya. Jadi ini kita gambarkan lagi ya di samping sini. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini yang T itu yang ini sisi miringnya. Kemudian TY-nya ini yang sisi sebelah sini, ini TY. Kemudian sudut 37-nya itu adalah ini ya. Ini sudut 37. Jadi kalau dalam soal itu sudut 37 dalam gambar ini itu kan sama dengan ini sudutnya. Nah, jadi pada gambar ulang ini seperti ini.
Jadi ini sudutnya ini 37, berarti T itu adalah sisi miring, sedangkan TY itu sisi samping. Nah, nanti yang atas ini, sisi depannya ini berarti ini TX ini ya, TX. Tapi kita sekarang sedang membutuhkan TY. Karena TY ini sisi samping, ya, maka TY ini nilainya sama dengan sisi miring T dikali cos 37 derajat. Dikurangi W itu M kali G sama dengan 0. T kali cos 37 sama dengan M kali G. T sama dengan M kali G dibagi cos 37 derajat. Kita masukkan nilainya, yaitu MG-nya itu masanya setengah, G-nya 10, kemudian dibagi cos 37 itu adalah 0,8. Ini sama saja dengan setengahnya kali 10 kan 5 kali 10. Kemudian 0,8 itu kali 10 itu 8. Jadi di sini 50 dibagi 8 atau sama dengan bagi 2 semua 25/4. Atau kalau dibagi 2 berarti 12,5 dibagi 2 atau sama dengan berapa ini? 6,25 ini ya. Newton satuannya ya. Nah, T-nya ketemu 6,25 Newton. Berikutnya kita mencari kelajuan benda. Untuk mencari kelajuan benda, yang pertama kita coba untuk mencari jari-jari lintasannya dulu ya. Jadi kita cari dulu ya. Cari R ya. Perhatikan segitiga yang dibentuk oleh tali ya. Jadi yang dibentuk oleh tali ini, kemudian ada sudutnya 37 derajat ya. Kemudian R-nya itu yang ada di bawah ini R. Jadi ini kita gambarkan ya. Gambarkan di sini. Nah, jadi ini L yang sisi miringnya, kemudian R itu sisi bawah, kemudian sudutnya yang atas. Di sini terlihat bahwa R itu ada di depan sudut. Berarti R itu nilainya sama dengan sisi miring dikali sin. Sudutnya 37 derajat. L-nya itu setengah meter ya. Kali sin 37 derajat yaitu berapa anak-anak? 0,6. Sehingga hasilnya 0,3 meter. Nah, selanjutnya langsung ke V ya. Jadi kita menggunakan rumus utama Fs sama dengan mv kuadrat dibagi R. Nah, Fs ini berupa apa? Oh, berupa Tx ya. Jadi berupa Tx. Tx sama dengan mv kuadrat dibagi R. Tx-nya ini gimana rumusnya? Kalau kita lihat segitiga itu, ya, seperti kita mencari R juga ya.
Jadi ini T, kemudian ini yang ini TX, T, terus X ya, TX, kemudian sudutnya yang atas ini. Nah, TX ini ada di depan sudut, berarti pakai sin. Nah, jadi kita isi dengan T dikali sin 37 derajat sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Atau kita coba untuk langsung diubah menjadi rumus V kuadrat sama dengan, nah ini berarti R kali T sin 37 derajat dan dibagi dengan M. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu R-nya tadi ketemu 0,3, kemudian T-nya nanti ketemu 6,25. Tapi ini kita masukkan supaya mudah, mungkin Panaka sambil ini aja nilainya. 25/4 aja. Di 25/4. 4-nya taruh di bawah sini. Ya. Kemudian sin 37 itu 0,6 ya. Kemudian M-nya ini masanya setengah ya, kilogram. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita sederhanakan. Jadi ini 0,6 ini dengan 4 ya, sama-sama dibagi 2. Jadi 0,6 itu tinggal 0,3. Kemudian 4-nya itu tinggal 2. Nah, yang bawah ini 2 dikali setengah. Jadi ini 2 dikali setengah ini kan 1. Berarti kan tinggal atasnya saja kita kalikan. Jadi 0,3 dikali 0,3 dikali 25. Berarti 0,09 kali 25. Ini sama dengan 2,25. Nah, di sini akan diperoleh V-nya sama dengan, kalau 2,25 di akar, hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi untuk soal ini, kalau ditanyakan tegangan talinya, maka kita harus tinjau untuk arah sumbu Y. Jadi kalau ditanyakan kecepatannya, maka kita tinjau benda arah sumbu X. Nah, seperti itu ya. Jadi sumbu X itu ya berarti gerakan melingkarnya. Kita menggunakan rumus gaya sentipetal. Kalau yang arah sumbu Y itu karena diam, berarti kita menggunakan rumus hukum 1 Newton. Ini ada latihan soal tentang ayunan konis. Silakan anak-anak kerjakan sendiri ya. Ini sudah diberikan oleh Panakas kuncinya. Berikutnya soal tentang benda yang diikat dengan tali kemudian diputar arah vertikal. Balok kayu bermasa 10 gram diikat dengan tali 60 cm kemudian diputar vertikal dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Tentukan besar tegangan tali saat balok kayu berada di posisi A. Oke, kita coba untuk menulis data-datanya ya. Diketahui ya. Yang pertama masanya
itu 0,1 kilogram. Kemudian jari-jarinya 0,6 meter. Kemudian kecepatannya 20 meter per sekon. Terus ditanyakan tegangan talinya T berapa? Oke, kita jawab. Kita coba lengkapi gaya-gaya yang ada ya, seperti ini. Yang pertama adalah gaya tegangan tali, ini T, gaya tegangan tali. Kemudian ada berat benda atau gaya tarik bumi ke bawah. Nah, ini W. W ini kita uraikan ya. Kita uraikan dalam dua arah. Yang pertama ini. Kemudian yang keduanya itu ke sini. Nah, kita buat persegi panjang ya. Nah, yang ini WY karena lebih cenderung vertikal ya. Kemudian yang ini WX. Kita pakai yang WX ya. Karena WX itu arahnya menuju ke pusat lingkarannya. Jadi ini yang berpengaruh pada nilai gaya sentripetal. Jadi kalau ada gaya-gaya yang menuju ke pusat atau menjauhi pusat, nah itu nanti berpengaruh. Tapi yang sudah tegak lurus seperti WY ini sudah tidak berpengaruh. Ya. Kita coba untuk mencari WX. Di gambar ini, nah ini, jadi pada gambar ini sudut 60 derajatnya ini kan sama dengan sini, sudut di sini ini 60 derajat ya. Seperti itu. Kalau bisa kita gambarkan ulang biar lebih jelas itu begini. Ini, kemudian begini. Siku di sini ya, ini sikunya di sini. Nah, siku di sini. Jadi ini 60 derajat itu ada di sini, 60 derajat. Kemudian ini sisi miringnya itu adalah W. Kemudian WX-nya ada di sini. Ini sisi samping sudut. Nah, karena WX di samping sudut, maka WX itu menggunakan cos. Yaitu W dikali cos 60 derajat. MG kali cos 60 derajat. Masanya 0,1 kali 10 kali setengah. Nilainya sama dengan 0,5 Newton. Nah, oke. Sekarang baru kita mencari tegangan tali dengan rumus utama. Fs sama dengan mv kuadrat dibagi R. Kita masukkan gaya sentripetalnya itu ada dua, yaitu sama-sama menuju ke pusat lingkarannya, yaitu T dan WX. WX sama dengan mv kuadrat dibagi R. Kita buat T sama dengan ya, yaitu mv kuadrat dibagi R baru dikurangi dengan WX. Kita masukkan nilainya, masanya yaitu 0,1 dikali
V-nya 20 kuadrat berarti 400 dibagi R. R-nya yaitu 0,6. Kemudian dikurangi setengah ya. Kurangi setengah. Nah, ini bagaimana? Ini 0,1 dengan 0,6 itu bisa kita sederhanakan, kita coret-coret. Berarti di sini kan tinggal 6 ini yang bawah, 6. Berarti 400 dibagi 6. 400 dibagi 6. Kita tuliskan bagi 6. Kemudian dikurangi setengah. Setengah itu bisa kita tuliskan 3/6. Gitu. Nah, sama dengan berapa ini? 397 ya. Bagi 6. Nah, ini nilainya sama dengan 66 1/6 Newton. Nah, ini hasilnya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Loh, gimana ini? Oke anak-anak, silahkan, ini ada latihan soal ya. Jadi di sini kalian coba untuk mencari besarnya tegangan tali di posisi A, B, C, dan D. Berikutnya, mobil bermasa 1.200 kg sedang melintasi puncak bukit yang memiliki jari-jari kelengkungan 50 meter dengan kelajuan 36 km per jam. Hitung besar gaya tekan yang diberikan jalan pada roda mobil saat melalui puncak bukit. Coba kita gambarkan skema gayanya ya. Kemudian mobilnya. Nah, seperti ini. Kemudian berat bendanya bawah dan gaya normalnya atas. Jari-jarinya seperti ini ya. Nah, berarti pusat lingkarannya ada di bawah. Oke, kita tuliskan. Ketahui masanya berapa? 1.200 kg. Jari-jarinya 50 meter. Kelajuannya yaitu 36 km per jam. Itu sama dengan 10 meter per sekon. Ditanyakan gaya normal itu ya, yang ditanyakan. Kita jawab. Kita menggunakan rumus utama yaitu Fs sama dengan M V kuadrat dibagi R. Fs-nya itu kita isi dengan W dikurangi N. W diberi tanda positif karena menuju ke pusat, kemudian N-nya karena menjauhi negatif, sama dengan M V kuadrat per R. Maka N-nya kalau begitu sama dengan apa? W dikurangi M V kuadrat per R. Ya, seperti itu. Kita masukkan nilainya.
W itu M kali G, berarti M-nya itu 1200, G-nya 10, dikurangi M 1200 kali V dikuadratkan, berarti 100, kemudian R-nya 50. 100 dengan 50 ini bisa disenarkan jadi 2. Jadi ini 12.000 dikurangi 2400, sehingga hasilnya adalah 9.600 ton ya. Nah, oke, sangat gampang anak-anak untuk mobil yang melewati bukit atau lembah ya. Silakan kalian latihan soal untuk kasus mobil yang berada atau melewati sebuah lembah. Berikut adalah contoh soal yang terakhir anak-anak ya, tentang mobil yang berbelok pada tikungan jalan miring. Sebuah mobil bermassa 400 kg sedang melintasi belokan jalan berjari-jari 40 meter. Jalan tersebut dirancang dengan kemiringan 37 derajat. Berapakah besar kecepatan yang diperbolehkan pada mobil itu? Anggap jalan licin. Jadi untuk belokan itu walaupun jalannya licin, kalau jalannya itu miring maka kendaraan masih bisa berbelok asal memenuhi rumus yang ada. Kita coba gambarkan diagram gayanya ya. Jalannya miring. Ini sudutnya 37 derajat itu di sini. Ini alfa 37 derajat. Dan ini mobilnya. Sini mobilnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian gaya normalnya kita coba gambarkan. Kita perpanjang saja biar lebih leluasa ya menggambarnya. Nah, gaya normal ini kita coba uraikan. Nah, yang pertama ini kita beri saja NX. Kemudian yang satunya itu vertikal ke atas ya. Ini. Nah, ini NJ. Kemudian yang lain adalah berat benda ya. Berat benda ini ada bawah W. Oke, ini nanti jari-jarinya kan ke sini, sampai sini ya. Jadi mulai dari mobil sampai ke sini. Anggap saja di sini pusat dari lingkarannya ya. Pusat belokannya di sini. Jadi jari-jarinya ada di sepanjang ini. Kita coba untuk tinjau. Tinjau benda arah horizontal ya, atau sumbu X. Berarti untuk arah horizontal, benda melakukan gerak melingkar. Maka kita gunakan rumus gaya sentimental F.
Fs sama dengan M V kuadrat dibagi R. Nah, Fs-nya ini adalah ini ya. Nx ini adalah Fs karena yang membuat mobil bisa berbelok adalah gaya yang menuju ke pusat, yaitu Nx. Nah, kalau kita lihat segitiga ini, maka Nx ini berada di depan sudut ya. Jadi sudut alfa ini nilainya sama dengan sudut yang ini. Ya. Jadi ini kita coba tuliskan. Jadi ini sudut alfanya sama dengan ini, atau juga sama dengan ini. Nah, gitu. Berarti di sini Nx-nya berarti sisi yang ada di depan sudut. Jadi Nx itu berarti karena di depannya, maka kita menggunakan sin ya. Jadi sisi miringnya N dikali sinnya. Sin berapa? 37 derajat. Jadi Fs ini bisa kita isi dengan Nx, atau langsung saja kita tuliskan N sin 37 derajat sama dengan mv kuadrat bagi R. Nah, di sini V ditanyakan, M-nya ada, R-nya ada berjari-jari 40 meter ada. Tetapi di sini N-nya yang belum ada. Jadi ini kita coba untuk disimpan sebagai sebuah persamaan. Nah, sekarang kita coba untuk meninjau arah vertikalnya supaya kita dapatkan sebuah persamaan lagi. Jadi tinjau benda untuk arah vertikal atau sumbu Y. Untuk arah vertikal, benda tidak bergerak, ya, alias diam. Karena selama berputar, benda tidak melompat-lompat ke atas. Berarti diam ya, benda diam. Karena diam berarti menggunakan hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Kita coba masukkan nilai, maksudnya kita masukkan gaya-gaya yang berarah sumbu Y, yaitu Nj sama W. Kita pilih saja yang ke atas yang positif, Nj, kemudian ke bawah berarti negatif. Dibalik juga boleh. Nj sama dengan W. Nj ini kalau kita lihat segitiga ini ya, nanti segitiga siku-siku ini berarti di sini N-nya adalah sisi miringnya, kemudian ini sudutnya, berarti NJ-nya adalah sisi samping. Nah, karena NJ sisi samping berarti menggunakan cos. Jadi NJ kita isi dengan sisi miringnya yaitu N kali cos 37 derajat sama dengan W. W-nya adalah M kali G. Nah, ini persamaan 2. Oke, sekarang kita coba memadukan persamaan 1 dengan persamaan 2. Gimana caranya? Ini yang bagus caranya adalah
persamaan 1 itu dibagi. Ini dibagi persamaan 2 ya. Ini cara yang paling bagus supaya V-nya bisa ditemukan. Sehingga kita bisa tuliskan N sin 37 derajat dibagi dengan N cos 37 derajat sama dengan, nah yang atas berarti MV kuadrat dibagi R, yang bawah M kali G. Nah, luar biasanya pembagian ini membuat N-nya itu habis, kemudian M-nya juga habis, sedangkan sin dibagi cos adalah tan. Jadi kita bisa tuliskan tan 37 derajat sama dengan V kuadrat dibagi GR. Nah, seperti ini. Atau kita ubah menjadi V kuadrat sama dengan GR dikali tan 37 derajat. Atau V sama dengan akar dari G kali R kali tan sudut kemiringan jalan. Kita masukkan angka-angkanya ya, yaitu G-nya 10, kali R-nya 40, kemudian tan 37. Tan 37 berapa? Ini mengenai tan ya. Ini sebetulnya bisa kita cari dari sin ya. Jadi tan itu kan sin dibagi cos. Jadi kalau kita coba coretan aja di sini. Jadi sin dibagi cos. Jadi sin 37 itu 0,6. Kalau cosnya itu 0,8. Berarti sama dengan 6/8 atau 3/4. Nah, inilah tan 37-nya. 3 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi 40 dengan 4 ini kan bisa disederhanakan jadi 10. Jadi ini 10 kali 10 dikali 3 di akar, ini berarti 10-nya bisa keluar ya. Bisa keluar. Bisa keluar jadinya kan 10 akar 3. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, oke, ketemu anak-anak ya. Luar biasa. Saya kira mudah ini ya. Jadi ini butuh memadukan dua rumus ini ya. Jadi mobil ini kita tinjau secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara horizontal ya, kalau secara horizontal ini mobil bergerak melingkar, berarti kita menggunakan rumus gaya sentipetal. Kalau ditinjau secara vertikal, mobil itu diam, berarti menggunakan rumus hukum 1 Newton. Masing-masing menghasilkan persamaan, kemudian persamaan itu digabung dengan cara dibagi ya. Jadi supaya menghasilkan nilai tan. Berarti sin harus dibagi dengan cos. Begitu anak-anak ya. Nah, untuk memahami tentang soal-soal mobil yang berbelok pada tikungan jalan miring, jadi anak-anak bisa mencoba untuk mengerjakan soal ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham semua contoh-contoh soal tentang
penerapan hukum Newton pada gerak melingkar. Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar ulang video dari Pak Nakas ini. Dan juga jangan lupa anak-anak supaya subscribe video Pak Nakas ini ya. Kemudian bisa tekan tombol lonceng. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan video dari Pak Nakas yang lain ya. Kalian juga bisa dengan cepat melihat video-video Pak Nakas tentang fisika ya, itu dengan cara mengetikkan kunci utamanya ya. Misalnya bersama Pak Nakas itu. Kalian nanti akan bisa langsung melihat banyak sekali video-video dari Pak Nakas yang bisa kalian tonton sesuai dengan materi apa yang sedang kalian butuhkan. Demikian dari Pak Nakas. Pak Nakas akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.